kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Dan kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk mendengarkan renungan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-61. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Ketika diam menjadi pilihan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada pepatah atau kata motivasi dalam bahasa Indonesia yang berkata, diam itu emas, berbicara tepat adalah mutiara. Betapa kita yang sulit berbicara atau malas berbicara atau memang pendiam dan hanya berbicara sekali-sekali, terkadang diamnya kita bukan menjadi sesuatu yang berkata bahwa kita nggak tahu apa-apa, bahwa kita tidak mengerti, tetapi diamnya kita mungkin untuk kebaikan, atau diamnya kita mungkin karena kita tidak mau adanya bentrokan atau adanya bentuk perlawanan atau clash dengan teman kita yang sedang berbicara atau mengajak berargumen. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang bertanya kepadanya siapa dia, karena perbuatan yang ajaib yang terjadi pada saat itu, di mana Yesus tampil di Palestina, di Timur Tengah, di mana dia melakukan banyak mukjizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Bahkan banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang belum pernah terjadi pada saat itu. Bahkan 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Masih ada sisa 12 bakul. Sesuatu yang belum pernah terjadi pada saat itu, yang dilakukan oleh guru-guru orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Tetapi Yesus muncul sebagai sosok guru yang baru, guru yang patut diteladani, guru yang berkuasa melakukan banyak mukjizat. Dan mereka ingin tahu dari mana kuasa itu didapatkan oleh Yesus dan siapa dia. Padahal sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci dari perjanjian lama, dari kitab para nabi dan mazmur, mereka bisa temukan bahwa akan muncul seorang Mesias, sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Tetapi mereka masih mengeraskan hati mereka. Mereka kalah pamor, kalah terkenal. Karena apa? Yesus makin banyak yang mengikutinya. Bayangkan saja yang mengikuti Yesus 5.000 orang laki-laki. Pada saat itu dia beri makan. Itu baru perhitungan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana dengan yang lain? Mereka terus berbondong-bondong mengikuti dan ingin belajar dari Yesus. Ada sebagian yang ingin disembuhkan, ada sebagian yang hanya sekedar ingin melihat perbuatan yang dilakukan Yesus. Sampailah pada nats ini di mana pertanyaan disampaikan kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak dari Allah? Apakah engkau Mesias yang akan datang membebaskan bangsa Israel? Ini pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus, dan Yesus hanya diam saja, dan Yesus tidak menjawabnya. Dia diam dan tidak menjawab. Dalam pengadilan yang dihadapi Yesus ini, ketika dia harus sampai pada tujuan di mana dia akan menderita, dia akan tersiksa, dia akan mati tersalib di Bukit Golgota, Yesus hanya diam dan tidak bergeming. Dia tidak menjawab. Atau dalam hal yang lain, ketika dia ditanyakan, Yesus mengembalikan kepada mereka, engkau sendiri telah mengatakannya. Diamnya Yesus bukan berarti dia bukan Mesias, tetapi diamnya Yesus
hendak mengatakan engkau sudah mengetahui dari semua yang terjadi, dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, memang itu yang dilakukan oleh Mesias. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, ketika kita boleh belajar hari ini, diamnya Yesus bukan berarti dia bukan Mesias, tetapi dia mau bahwa mereka belajar membuka diri untuk mempercayai sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan bahwa dialah Mesias, Sang Raja, Anak Allah yang diutus untuk menebus umat manusia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan buahnya lebat melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulai aktivitas kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.